pastikan kebijakan yang organisasi buat memang harus strict. Betul. Karena ini kan tadi kan masalah uang kita bisa lihat keliweran. Ya. Kalau kita kerja di dunia keuangan ya, di institusi keuangan, keuangan mana bisa terjadi fraud. Ya. Nah, makanya jadi harus dibuat strict. Kalau tadi Bang Bori pengalamannya dari mulai di lapangan. Iya. Keluh kesahnya menjadi kolektor tuh apa sih, Bang? Karena kan selama ini kan kalau kita bicarain kolektor, image-nya selalu buruk. Betul sekali. Image kolektor selalu buruk. Karena image kolektor adalah, waduh, kolektor selalu orang yang urakan. Terus kedua, kayak galak lah. Iya. Bilang jahat, mungkin orang ada berpikiran jahat juga. Betul. Orang gua ada kebutuhan, lu nggak ngerti. Ibaratnya. Nah, pasti sementara kolektor sendiri itu punya keluh kesah dong. Iya. Kadang-kadang dia sendiri, dia manusia juga ya, ya kan? Nah itu apa keluh kesahnya, Bang? Kalau bisa cerita nggak pengalaman? Oke, kalau bicara pengalaman jadi kolektor ini seru, ya, karena suka dukanya banyak, lebih banyak dukanya. Lebih banyak dukanya, karena gini, Mas Yosi, ironis memang, baik di Indonesia maupun di negara manapun, kadang-kadang yang meminjam itu, yang mengutang itu lebih galak ketimbang yang nagih, gitu ya kan? Entah kenapa lah. Itu udah budayanya kali ya. Tapi pengalaman saya, selama kita menaati prosedur mekanisme yang disampaikan oleh perusahaan, kemudian kita pakai hati nurani dalam menagih, saya rasa lama kelamaan konsumen juga luluh kok. Kenapa saya bilang gitu? Contoh nih, seperti yang Mas Yosi tadi bilang, wah urakan, begajulan, muka berantakan, bau nggak enak, segala macem lah, tertuju disematkan kepada seorang kolektor. Iya, itu ininya apa? Udah kayak nempel aja gitu. Nempel, itu gitu. trademark buat mereka. Tapi kadang kita sebagai petugas di lapangan harus bisa memberikan sesuatu yang lebih, yang mungkin perusahaan nggak atur itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Perusahaan kan nggak kasih uang buat beli minyak rambut, nggak kasih yang namanya pengharum badan. Kadang seorang kolektor dari perusahaan A dengan kolektor dari perusahaan B datang menagih bersamaan kepada seorang konsumen. Yang satu urakan, yang satu bau, yang satu nggak rapi, tapi yang satu rapi, wangi, datang sopan, datang ke rumah, ngucap salam, assalamualaikum, atau apapun itu ya, itu pasti lebih dihargai orang yang satu ini. Karena simple, mereka tuh butuh kenyamanan. Seperti yang kita tadi bahas, arogan, muka nggak enak dilihat, kemudian mungkin bau dalam konteks ya bau matahari gitu ya. Keliling. Betul. Tapi kalau yang satu ini, walaupun dia keliling setiap hari bau matahari, tapi dia coba mempersenjatai dirinya dia dengan sesuatu yang baik gitu. Sehingga konsumen akan lebih respect kepada orang yang mempersiapkan diri lebih baik tadi. Sehingga yang tadinya mungkin dia cuma punya satu angsuran buat bayar dua perusahaan, yang ini yang didahulukan, yang rapi tadi, yang wangi tadi, yang ngomongnya sopan, yang santun, lebih gitu. bersahaja gitu. Lebih bersahaja. Nah, kalau cerita masalah keluh kesah, kadang kalau saya dulu nih ya 18 tahun yang lalu jadi kolektor, itu memang kan istilahnya ngebintang tuh, dari utara bisa ke selatan, selatan bisa ke barat, barat bisa ke timur, balik lagi. Kalau misalnya tadi pagi nggak ketemu sama konsumen, nanti balik lagi tuh dari utara balik lagi ke selatan kan gitu. Makanya kadang seorang kolektor itu nggak lain penyakitnya biasanya nih, mohon maaf, ambeien. Kenapa? Duduk sepanjang hari, duduk di motor, pulang pergi ngebintang seperti itu. Pada saat mau makan dikejar waktu, mungkin juga nggak punya duit gitu loh. Nah itu keluh kesah di seorang kolektor. Kemudian belum lagi kalau misalnya pagi visit, kemudian nggak ada, balik sore lagi tiba-tiba kena semprot, ntar PHP lagi, janji bayar besok mas, saya yakin duitnya udah ada, besoknya kita datang PHP lagi. Nah itulah fungsi dan tugas seorang kolektor, rajin.
memfollow up. Memang ada kekesalan di dalam hati gitu loh. Aduh, nih konsumen bikin kesel banget ya, nggak tahu apa ongkos bensin gue udah pulang pergi berapa banyak gitu. Tapi ya itu tugas dan fungsi kita sebagai kolektor untuk mengingatkan. Makanya kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa kolektor itu kayak dalam tanda kutip tukang sampah gitu, yang sorok-sorokin sampah gitu ya atas apa yang sudah image-nya seperti itu. Image-nya seperti itu. Tapi kadang kita harus mengedukasi kepada mereka, kerjaan lu tuh mulia loh. Betul. Mengingatkan orang untuk membayar hutang. Iya. Itu tugas mulia gitu loh. Jadi kalau saya bilangnya kalian bukan tukang sampah, kalian itu para medis. Kenapa saya bilang para medis? Pada saat kalian datang kemudian mereka janji bayar atau mungkin ada yang skip janji bayarnya, tanya, ibu bapak ada masalah apa? Kenapa nggak bisa tepat waktu bayarnya? Oh begini mas, saya tuh ada kendala, keluarga kebetulan lagi sakit, bla 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 bla. Kita sebagai seorang kolektor, seorang tugas penagihan harus bisa memberikan solusi. Empati. Oh iya bu, mohon maaf, turut berempati nih. Mudah-mudahan keluarga ibu cepat sembuh gitu. Kita juga harus memberikan solusi. Ibu bapak boleh nggak tanya, ada keluarga nggak di Jakarta atau mungkin di daerah mana gitu ya? Kira-kira boleh nggak minjem sama mereka supaya dendanya tidak kelilit nih, tidak menumpuk. Kalau sama saudara kan biasanya nggak dibungain. Nah nanti per bulan atau per 2 minggu diganti ke saudaranya, tapi ibu dan bapak angsurannya tepat waktu nih di kita nih. Nah seperti itu loh Mas Yosi. Harus memberikan solusi. Sama seperti kayak dokter. Kenapa saya bilang para medis? Yang namanya dokter kan nggak sekonyong-konyong kita datang langsung ditebak, bapak kanker ya, bapak paru-paru ya? Enggak. Ditanya, apa bu keluhannya? Oh sesek nih. Udah berapa hari? Udah 2 hari. Oh terakhir makan apa? Mengkonsumsi apa? Nah pada saat terjadi dialog seperti itu, muncullah diagnosa, muncullah yang namanya solusi buat para konsumen kita. Jadi apa? Setidaknya itulah yang juga membuat si kolektor dan nasabah atau debitur jadi bonding ya. Betul. Ya, itu kuncinya. Kuncinya itu ya. Kalau sudah ada bonding, ada niat baik, itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka kita yang didahulukan. Nah, ini menarik juga Bang Boril. Saya rasa ini menarik juga buat para manajemen, terutama manajemen yang di industri keuangan. Jadi ini mungkin nggak semua orang bisa paham loh. Maksudnya gini, kita kadang-kadang suka manajemen kadang-kadang kemungkinan nggak berpikir kalau sebenarnya menjaga grooming, kita memberikan edukasi grooming, ya kita berikan lu mesti rapi, tapi kita lupa sebenarnya kalau grooming itu membutuhkan kayak minyak rambut, cuci muka yang benar. Mungkin ada baiknya ya HR atau SDM di organisasi industri keuangan atau manajemen tersebut memberikan kayak semacam tunjangan atau enggak satu tunjangan lah di kantornya tersebut gitu loh, disediakan minyak rambut, cuci muka atau apa, jadi sebelum mereka pergi ke lapangan mereka udah ada itu. Ya kalau mau kasih tunjangan boleh gitu loh, tapi kalau seandainya enggak, memang dana atau budgetnya memang pas, ya berikan aja di kantor tersebut banyak, disediakan gitu loh. Jadi bukan berarti mereka membeli, itu kewajiban mereka, secara nggak langsung memang kewajiban mereka untuk berpenampilan rapi dan wangi. Ya, maksudnya yang representatif. Betul. Tapi ada baiknya juga perusahaan memikirkan hal ini. Ini bagian dari salah satu mungkin bisa dijadikan benefit buat karyawan. Kemudian terkait dengan insentif. Saya rasa dengan adanya insentif yang juga kompetitif, ini akan membuat si kolektor semakin bergigih untuk tadi lebih semangat untuk koleksi. Untuk mengejar target. Artinya dia punya area yang mesti dia kejar, dia akan lebih semangat gitu. Berapa bisa dikasih target misalnya 200 nasabah dan benar-benar 200 dia bisa datang itu dengan insentif ini. Betul sekali. Jadi insentif yang very kompetitif, saya rasa ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh manajemen. Mungkin udah beberapa untuk insentif mungkin udah pernah dilakukan. Udah dilakukan juga. Tetapi kalau bisa insentifnya berikanlah insentif yang kompetitif. Betul sekali. Ya, jadi itu satu. Kedua tadi yang saya bilang tadi, sediakanlah misalnya tadi alat-alat untuk grooming atau apa gitu. Jadi ada perhatian gitu loh. Ada perhatian juga ini. Jadi kolektor itu nggak hanya semerta-merta, karena itu
perwakilan dari perusahaan kita juga. Betul, kok. Branding, representasi dari perusahaan. Kalau kita punya kolektor yang hancur, muat urat-uratan itu, urak-urakan gitu kan juga perusahaan kita juga kelihatannya wah Betul ini sekali. parah. Tapi kalau perusahaan kita rapi, kita bersahaja datang, mungkin kita punya nasabah juga pas melihat kolektornya rapi juga kita jadi nasabah juga nggak merasa takut. Betul. Jadi merasa lebih ingin berkomunikasi dibanding hanya dijudesin atau apa gitu ya. Gitu. Betul sekali, Cara-cara Mas. gila. Oke, jadi masukan yang baik juga sih ini Bang Boril, buat menurut saya masukan yang baik buat manajemen perusahaan. Ya. Untuk lebih memperhatikan kayak tadi ya, kebutuhan kolektor secara, kalau emang lo mau groomingnya rapi ya, kalau perusahaan mau groomingnya kolektor rapi, jangan ya coba sediakan gitu loh. Ya. Di setiap kantornya ada sisir, ada minyak rambut, ada cuci muka gitu kan. Diingatkan untuk selalu memakai itu kan. Ya. Mungkin seperti itu. Kemudian banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Ya. Mungkin perusahaan itu juga harus sering mendengar kolektornya, ajak mereka meeting, bicara seperti apa. Betul sekali. Karena informasi kayak gini nggak didapat di dalam aturan. Nggak ada sama sekali. Informasi ini didapat dari obrolan kopi. Betul. Manajemen, seorang leader manajemen masuk sama-sama ke warteg, ngomong sama kolektornya, ini kalian bisa dapat. Betul sekali. Kalau kalian ngomongin luar aturan, susah dapat informasi kayak gini. Nah ini penting sekali saya rasa. Ini sangat, terima kasih loh inputnya. Ini saya rasa rekan catatan kerja yang berada di posisi manajemen bisa mempertimbangkan hal-hal berikut ini, hal yang disampaikan oleh Pak Bori tadi. Ya, jadi dalam membangun engagement itu ya nggak harus selalu dengan hal-hal yang formal, tapi bisa melakukan hal-hal yang non formal juga, gitu. Betul sekali. Ya. Tambahan, Mas Yosi. Boleh, silakan. Salah satu quotes yang disampaikan oleh atasan saya juga sering disampaikan, yang namanya petugas lapangan itu tidak nurut yang namanya dengan aturan SK. Mereka nurut yang dengan atasan. Jadi posisi cara penyampaian dari seorang atasan itu lebih berpengaruh kepada teman-teman petugas penagihan ketimbang hanya secari kertas yang menginformasikan ini itu. Tapi kemampuan, kapasitas seorang leader itu lebih besar pengaruhnya secara persentase kepada teman-teman petugas penagihan di lapangan. Secara psikologinya nyambung gitu. Betul. Ya? Lebih ini karena itu tadi kan perasaan empati, kita sama-sama merasa itu ya. Itu yang Mas Yosi tadi bilang, engage itu yang harus didahulukan. Kalau istilahnya itu non teknisnya harus lebih kental ketimbang teknisnya. Gitu Mas Yosi. Mantap. Wih, gila, obrolan kita sudah saya rasa obrolan kita udah keren banget nih dari tadi ya. Nah, sekarang buat Bang Bori sendiri ya. Tadi kita udah menyikapi berbagai macam peliknya tentang pinjaman online ya, baik dari sisi karyawan sebagai debitur atau debiturnya sendiri gitu kan. Bagaimana perusahaan seharusnya memberikan literasi atau apapun gitu ya untuk karyawannya agar tidak terjerat gitu kan. Ya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan lagi tadi keluh kesahnya kolektor juga udah ada kan, karena udah dicap image-nya udah jelek bagaimana sehingga dia harus kuat banting, harus tahan banting, harus mentalnya harus selalu ini. Tetap dia membawa nama perusahaan ya kan, branding perusahaan, jadi tetap harus bersahaja, harus lebih sabar. Nah kalau buat Bang Boril sendiri, kira-kira ada pesan nggak buat kolektor dan buat karyawan? Kalau buat karyawan dalam hal terkait dengan pinjaman online itu menyikapinya bagaimana sih buat karyawan sendiri? Atau terus sama buat kolektor dalam menjalankan tugas mereka itu harus bagaimana? Ada nggak pesan-pesan? Banyak pastinya Mas Yosi. Jadi buat teman-teman petugas penagihan dimanapun kalian berada, ya, baik yang bergerak di dunia perbankan maupun non perbankan. Pesan saya cuma satu buat teman-teman semua, bahwa integritas itu harga mati. Ya, tidak bisa ditawar. Integritas itu banyak turunannya. Masalah waktu, disiplin waktu, kemudian jangan sampai apa yang bukan hak kalian tidak boleh kalian makan ataupun kalian terima. Itu jelas. Apa definisi dari apa yang boleh atau tidak boleh yang bukan merupakan hak kalian? Contoh, seperti yang saya ceritakan tadi, pagi visit nggak ketemu, kemudian balik lagi sore
keluh kesahnya bensin udah habis. Contoh tagihan 500.000. Hanya karena mengeluh masalah bensin akhirnya dibayar 20.000 nih mas buat ongkos bensin. Jangan pernah harga diri kalian dibeli oleh uang. Itu yang pasti. Supaya apa? Nasabah atau konsumen juga menghargai effort kalian. Iya. Contoh misalnya dikasih 20.000. Tolaknya sederhana saja dengan elegan. Ibu mohon maaf, saya sudah digaji, saya sudah dapat insentif. Ibu simpan saja 20.000-nya untuk menambahkan angsuran yang ibu akan bayar kepada saya. Benar. Tapi kalau bisa tepat waktu ya Bu, jangan janji-janji terus. Karena akan menambah ibu punya beban denda. Itu akan lebih mengena kepada konsumen ataupun nasabah kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kalah sama gaya hidup. Tolong camkan ini supaya teman-teman bisa mengatur keuangan kalian lebih baik. Contoh, anak 2, istri 1, punya tanggungan orang tua misalnya gitu. Berapa yang kita terima dalam bentuk gaji maupun insentif, pilah-pilah mana yang buat kebutuhan ini didahulukan, sisanya baru nanti dipergunakan buat operasional. Atau yang lebih mantapnya lagi, josnya lagi, terima misalnya 5 juta. Kita punya rencana nabung 1 juta, 1 juta kita sisihkan, 4 jutanya kita kelola buat kebutuhan air, listrik, sekolah maupun pangan, kan gitu. Kemudian pada saat insentif berlebih dari tadinya terima 5 juta jadi 6 juta, jangan berpikir bahwa 1 jutanya tetap ditabung baru 5 jutanya dipergunakan, enggak. Karena pada saat kita nabungnya 1 juta dengan kita terima 5 juta, kemudian bertambah kita punya insentif jadi total yang kita terima 6 juta, 4 jutanya kita pergunakan, 2 jutanya nambah buat nabung. Jangan terbalik gitu loh. Dan yang ketiga, prinsipnya ya buat teman-teman penagihan, bahwa kalau orang bilang di dunia penagihan itu tidak ada karir, saya contohnya. Nah, penting itu. Ya, bahwa saya dulu berawal dari kolektor lapangan. Banyak orang mengunderestimate pekerjaan kita. Ya, jangan pernah malu bahwa pekerjaan kita ini kayak semacam tukang sampah. Tidak. Pekerjaan kita ini mulia. Kita mengedukasi nasabah, kita mengingatkan jatuh tempo, kita mengingatkan hutang mereka dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan dan santun. Saya yakin pekerjaan kalian tidak akan pernah tidak ada hasil. Karena buat saya tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Yes, setuju sekali. Walaupun saya berkutat di bidang penagihan dari mulai awal sampai sekarang itu butuh 18 tahun. Betul, terlalu lama mungkin buat beberapa orang. Tapi satu hal yang saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu akan saya dapat suatu saat nanti, baik itu dalam bentuk ekonomi ataupun kesehatan ataupun secara moral. Dan itu yang selama ini saya yakinkan kenapa bisa berada dalam posisi saat ini. Itu Mas Yosi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kolektor. Nah, buat nasabah, konsumen ataupun karyawan yang menggunakan pinjol, saya cuma mengingatkan satu. Komitmen dalam hal apapun. Kalau misalnya kita mau pinjam 5 juta, kita sudah tahu bunganya sekian, dihitung per bulan sekian, yang mbok dituruti. Jangan enaknya saja kita pergunakan di depan, lalu bayarnya nanti-nanti. Karena kami pun sebagai petugas penagihan itu dikejar yang namanya target, dikejar yang namanya mengincrease kita punya insentif, ya. Kami ini bekerja sesuai dengan aturan main. Seperti pembicaraan di awal, ya, kami ada do and don'ts-nya. Buat teman-teman yang melakukan penagihan di lapangan, itu pasti ada aturan main dalam hal melakukan penagihan. Sehingga buat teman-teman ataupun para konsumen, nasabah, baik itu karyawan sendiri yang melakukan pinjol, bijaklah dalam melakukan pinjaman. Ukur sesuai kemampuan kita. Jangan hanya karena ingin dapat di depan, kemudian tidak bertanggung jawab di belakang. Itu yang menyebabkan para konsumen atau nasabah tetap dilakukan
proses penagihan dengan secara intens. Nah, itu yang saya rasa teman-teman karyawan juga harus yakin dan percaya kalau apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai. Betul. Dan kalian juga mesti ingat juga buat rekan catatan kerja yang berhubungan dengan keuangan ya. Kita selama masih hidup akan selalu terlibat berhubungan dengan keuangan. Jadi perlu dijaga kita punya kriteria kita, misalnya tadi slick BI checking kita itu harus dijaga. Ada loh perusahaan yang merekrut karyawannya melihat juga dari kriteria slick BI slick checkingnya itu. Jadi jangan sembarangan juga ya buat para profesional atau karyawan. Jadi memang kita harus menjaga. Jadi memang literasi keuangan itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Ya sangat penting untuk bagaimana kita bisa mencapai target buat kehidupan kita juga gitu loh. Kan kalian pasti yang tadi Bang Bory bilang kan, buat kolega kolektornya jangan takut, pasti ada karir. Nah, karir itu kan membutuhkan perencanaan sama dengan keuangan. Semakin perencanaan karir kita naik, maka perencanaan keuangan itu juga akan naik. Gitu loh. Jadi sangat penting sekali untuk selalu kita ingat hal-hal yang seperti itu. Nah, terima kasih banyak ya tipsnya Bang Bory terkait dengan bagaimana kita menyikapi. Jadi sekarang nggak perlu khawatir lagi terkait dengan pinjaman online. Kolektor nggak perlu takut lagi sama kolektor karena mereka mempunyai etika, mempunyai do and don'ts-nya juga. Ya, mereka bisa diajak berbicara gitu loh. Nah, buat kolektor juga harus ingat juga mereka punya nasabah, malah mereka harus mampu membangun bonding, membangun chemistry. Karena agar apa? Agar long lasting mereka punya kerjasama di kemudian hari ke depannya. Betul sekali. Betul kan? Nah, terus buat nasabah atau buat karyawan, semakin kalian tadi komitmen untuk membayar, semakin kalian mendahulukan kewajiban kalian gitu loh, semakin juga rating kalian akan bagus di institusi keuangan tersebut. Jadi valid. Kapanpun kalian butuh keuangan, mereka bisa memberikan langsung aja tanpa harus. Jadi persyaratan pengecekannya, screeningnya nggak begitu ketat lagi kayak di awal. Betul sekali. Tapi kalau kalian mogok, macet, ya sama aja, akan lebih ketat lagi. Jadi nggak hanya di industri itu aja, ke semuanya. Maka saya bilang harus dijaga kita punya kriteria terkait dengan BI checking kita. Betul sekali. Ya, karena itu selama kita masih hidup pasti akan selalu terkait gitu loh. Namanya juga perekonomian. Di perekonomian itu pasti ada namanya ya finance, keuangan, perputaran keuangan. Nah, pasti kita akan selalu terlibat di situ. Betul sekali Mas. Ya enggak? Nah, buat para manajemen, saya rasa dengan diskusi kita di episode 3 ini terkait dengan pinjaman online atau karyawan, kita sudah memahami bagaimana memanaging kita punya karyawan tadi dengan literasi keuangan, dengan adanya pendidikan literasi keuangan, dengan adanya juga mungkin insentif atau program, atau mungkin di perusahaannya sendiri punya koperasi sendiri buat karyawan, benefit-benefit yang bisa dibangun sendiri sehingga karyawannya tidak harus meminjam keluar tapi cukup di internal aja. Itu kebijakan kalian ya sebagai pemangku jabatan atau manajemen. Kemudian buat juga buat kolektor ya juga untuk bisa selalu tadi integritas, paham ya, integritas itu nomor 1 untuk semuanya dalam melakukan hal apapun, terutama di industri keuangan. Kemudian pastikan juga memahami do and don'ts-nya kalian, dan ingat kalian itu adalah dibilangnya sebagai paramedik, artinya untuk bisa membangun chemistry, membangun engagement ya, keterlekatan. Ini adalah tugas kalian juga yang sangat saya bilang sangat murni. Jadi jangan malu menjadi kolektor ya. Jangan pernah malu. Harus bangga. Your pride has to be here gitu. Harus di hati gitu. Dan ingat loh, zaman sekarang nyari kerjaan susah. Waduh. Jangan sampai kita kehilangan kerjaan karena sesuatu hal yang sangat sepele kita menyepelekan sehingga kita akhirnya kehilangan kerjaan, akhirnya mencari kerjaan lagi susah. Betul. Jadi benar-benar sayangi kerjaan kita, benar-benar buat kerjaan kita itu produktif semampu. Karena dengan kalian meningkatkan produktivitas kalian, maka kalian juga akan menambah keahlian secara otomatis. Buat saya sih seperti itu. Betul sekali Mas. Ada lagi yang mau disampaikan kepada rekan catatan kerja? Jadi buat teman-teman atau rekan-rekan catatan kerja ya, terutama apalagi buat manajemen ya, yang namanya petugas lapangan itu juga aset. Betul. Ya, aset yang kita punya itu bukan hanya berbicara masalah aset yang kita kelola atas apa yang kita berikan kepada konsumen ataupun yang dibalikkan oleh konsumen dalam bentuk angsuran.
Tapi sebenarnya aset yang paling utama itu adalah orang. Ya. Kalau saya punya prinsip bagaimana memanusiakan mereka, itu dasar utama kita untuk mengelola kita punya hasil atau target ke depannya. Karena tanpa mereka, roda perusahaan juga tidak akan pernah bisa bergerak. Benar. Ada proses inisiasi, ada proses penanganan, semua itu bergerak satu sama lain. Iya. Tanpa tim marketing, kita juga tidak ada yang bisa dikelola. Tanpa tim collection juga apa yang kita sudah inisiasi tidak akan menjadi hasil, malah akan ngalir ke kerugian kan gitu. Betul. Tapi satu sama lain harus saling terkait, dan itu yang saya katakan tadi bahwa jadikan mereka sebagai aset, bukan kalau dalam tanda kutip seperti saya mengadopsi pimpinan saya mengatakan jangan hanya pakai mereka, tapi kembangkan mereka. Iya, setuju. Dari kolektor naik jadi tim leader ataupun supervisor, dari supervisor naik ke head, dari head naik ke jadi manager. Ada proses yang kita bangun, atau dalam kata lain kita menjual harapan sama mereka bahwa kalian nggak mentok cuma jadi kolektor loh, kalian bisa menjadi SPV, bisa jadi head, bahkan bisa jadi manager kalau proses itu kalian lalui dengan benar, dan ujung-ujungnya hasilnya seperti saya sekarang ini. Benar. Gitu. Pokoknya penting ulet, tekun ya. Terus buat manajemen juga dengan adanya seperti ini malah harus bisa membuka kesempatan lebih besar lagi kan. Betul. Melihat para karyawannya yang memang sangat kompeten. Betul. Talent-talentnya. Talent-talentnya. Iya. Nah, itu satu lagi. Tadi menarik sekali. Jadi maksudnya gini, kalau memang kita mau kolektor kita rapi, ya sediakan manajemen. Cobalah sediakan tadi sisir, rambut, terus tadi juga terkait dengan ini. Ternyata banyak kolektor yang punya penyakit rata-rata ambien itu saya baru tahu loh. Iya mas. Ternyata itu banyak. Mungkin saya rasa itu saya juga di manajemen ya baru tahu gitu. Ternyata mereka punya penyakit itu karena banyaknya duduk sering ini. Nah inilah perlu diperhatikan perusahaan gitu loh. Maksudnya supaya mereka tidak adanya ambien, maksudnya terjadi ambien atau apa, mungkin perhatikan diadakan dikasih buah apa yang buat ambien. Betul. atau gerakan-gerakan apa mereka diikutkan apa gitu seminggu sekali, senam apa gimana, ini penting sekali gitu loh untuk memperhatikan kesejahteraan welfare dari karyawan gitu loh. Jadi tidak hanya tadi yang dibilang tagih target, tetapi ternyata karyawan itu kalau dibilang aset, kalau saya mungkin mikirnya gini, aset bagus, tapi aset kan ada masa penurunannya juga. Betul. Mungkin jangan aset juga, kita bilangnya itu sebagai value. Ya. Karyawan itu value yang tidak ada nilainya. Kalau aset masih ada nilainya, harga, tapi kalau mungkin value yang ada nilainya, artinya apa? Value yang akan terus berkembang. Nah, jadikanlah mereka sebagai value yang terus berkembang. Setuju sekali. Oke, Bang Bory. Thank you. Saya rasa episode ketiga ini keren banget. Terima kasih banyak atas kisi-kisi dan kiat-kiatnya terkait dengan karyawan versus pinjaman online. Mudah-mudahan sudah membuka wacana kita baik dari sisi nasabah atau karyawan ataupun dari sisi kolektor. Betul. Ya, sampai kita ketemu lagi di episode keempat di catatan kerja. Jangan sampai nggak mengikuti ya rekan-rekan. Bye bye. Bye bye. Salam integritas. Salam integritas.